Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami menjadi orang Kristen, orang Katolik, berkat darah para martir. Darah mereka lah yang tercurah, dan darah itulah yang menyuburkan tanah hati kami, tanah orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Dan mereka berani mewartakan ke segala bangsa, ke Indonesia, supaya percaya akan Yesus Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Berkatilah bangsa kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini kita gereja merayakan Beato Dionysius dan Redemptus, seorang Karmelit yang mati dibunuh di Aceh untuk mewartakan kabar gembira. Dan saya ingat pesta martir atau peringatan martir, kedua martir ini mengingatkan saya juga akan banyak martir-martir yang tanpa digelari kudus telah tersebar, telah menyebar, telah mengorbankan nyawa dan hidupnya, seperti Sanjaya, Romo Sanjaya, dan banyak romo-romo yang lain, dan siapa saja awam yang berani mewartakan Kristus. Kemarin beberapa hari yang lalu kita mendengar, kita melihat 4 orang Kristen yang digorok, dipenggal kepalanya dan dibakar dengan kejam dan keji. Mudah-mudahan mereka juga karena iman akan Kristus, sehingga darah mereka tercurah tidak cuma-cuma. Dan orang menjadi mengerti siapa Yesus itu. Apa arti konsekuensi beriman pada Yesus itu. Sampai menumpahkan darah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah salah satu konsekuensi dari iman yang sungguh-sungguh. Iman bukanlah sekedar, iman akan Yesus bukanlah sekedar suatu upacara ritual, upacara liturgi, upacara doa-doa belaka, tetapi suatu pernyataan bahwa yang benar Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh penyelamat dan penebus kita. Dan dalam perjanjian lama, dalam bacaan pertama hari ini kitab Yesaya, bahwa sudah dinubuatkan. Jadi seluruh karya keselamatan Yesus itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahkan itu sudah direncanakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi Tuhan Yesus, Allah Bapa telah merencanakan keselamatan itu dalam putranya, dan karya keselamatan itu bagi seluruh manusia, dan kita ya predestinasikan dalam bahasa Kristen, tapi sudah ditentukan untuk menjadi kudus, tak bercela, ya, supaya sampai ke sana. Dan ini suatu rencana yang luar biasa, dan itu terpenuhi di dalam Injil hari ini juga, bahwa Yesus mengatakan para nabi, orang-orang perjanjian lama rindu bertemu dengan aku. Maka kamu para rasul, berbahagialah kamu yang telah mendengar, melihat, merasakan kehadiranku. Dan kita juga sebagai orang beriman, orang Kristen juga bersyukur dan berterima kasih kita beriman kepada Dia, Sang Penyelamat, Sang Penebus. Ya. Kita sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih. Nah, karena itulah maka iman yang kita miliki akan Yesus itu adalah iman yang benar, iman yang teruji, iman yang memang sungguh-sungguh direncanakan Allah bagi kita semua manusia. Iman supaya kita selamat dan kita membagikan itu kepada orang lain. Dan itulah konsekuensinya, darah, nyawa. Maka orang berani mengorbankan dirinya, nyawanya karena Kristus tanpa takut. Karena kehidupan bukan hanya di dunia ini tetapi di akhir. Ya. Kehidupan abadi, kekekalan. Saudara, mungkin gampang apa yang saya katakan, tetapi tidak mudah. Karena itulah maka kita mungkin kita tidak perlu menjadi martir-martir yang dipenggal kepalanya, tetapi martir dalam arti bahwa kita berani mengorbankan ego kita. Ya, kita berani mengalahkan serangan-serangan, dorongan-dorongan nafsu-nafsu yang menggocok hidup kita. Ya, kita hidup asketis, ya, katakanlah begitu. Tapi tetap dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Puasa, mati raga, tetap dalam konteks bahwa kita juga berpuasa, bermati raga, supaya kita juga mengalahkan dorongan-dorongan kita yang
seringkali membawa kita kepada kehancuran, kepada kesenangan, kenikmatan yang akhirnya ujung-ujungnya justru menghancurkan diri kita sendiri. Nah, inilah masa masa Advent ini juga salah satu unsurnya adalah itu. Unsur di mana kita semua belajar mengolah hidup kita, belajar mengatur hidup kita, belajar mengatur diri kita sendiri. Ya, supaya pikiran kita, supaya perasaan kita, supaya faktor fisik, faktor metafisika, faktor bawah sadar ini dan kemudian Roh Kudus menjadi sadar, menjadi lebih peka, lebih tajam, supaya kita pada akhirnya dapat merasakan dan mengalami karya Tuhan yang hidup, yang bekerja, yang nyata di dalam hidup kita masing-masing. Para saudara, maka mari kita mohon rahmat supaya kita berani mengakui iman yang kita miliki itu adalah iman yang sungguh-sungguh harus memancarkan kehidupan dan kesaksian akan Kristus Yesus. Semoga Anda dan saya akan kita semua hari ini diajak untuk hal tersebut. Jadi sekali lagi, iman kita adalah iman yang membutuhkan pengorbanan dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan keikhlasan. Yaitu berani mengatur dorongan-dorongan diri sendiri, self-knowledge, pengenalan diri kita yang mengarahkan pada sesuatu yang bukan Allah. Kita kalahkan itu. Itu juga sifat kemartiran. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena kita di zaman ini sulit sekali. Jujur kalau dikatakan sulit sekali kita mengendalikan di zaman hedonisme, konsumerisme dan individualisme ini sulit sekali kita mengolah diri kita, mengatur diri kita, berpuasa, bermati raga, sangat-sangat sulit. Ya, maka kita mulai dari yang kecil-kecil, ya, dan hal tersebut merupakan suatu bentuk kemartiran dalam tanda petik, ya, supaya kita tidak dikuasai oleh dorongan-dorongan nafsu manusiawi kita. Itu yang pertama, kemartiran. Yang martiran yang kedua adalah berani mengakui iman kita kepada siapapun dimanapun, bahwa saya adalah pengikut Yesus, ya, bahwa saya juga adalah mengimani Yesus sang juru selamat dan penebus yang membahagiakan saya, tentu dengan kesaksian hidup yang penuh sukacita, juga memberikan kasih kepada orang lain. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang Kristen, seorang ibu yang tinggal di daerah mayoritas Muslim, dan suaminya adalah Kristen dulu dan menjadi lurah di tempat itu. Bayangkan, ya. Dan orang ini terkenal, suaminya yang jadi lurah itu sudah meninggal, terkenal sekali dengan pengabdian dan pelayanan. Ya, maka ketika Natal semua orang Islam datang dan berkumpul, dan sampai sekarang ibu itu juga, ya, bersatu dengan umat di sekitar. Ketika ada kematian di tetangga, dia datang, dia masak, dia membantu, dia menyatu ke dalam kehidupan masyarakat. Sungguh luar biasa. Ya, di tempat itu hanya dia yang Kristen, tetapi dia menyatu dengan umat dan diterima oleh umat. Dihargai. Saya kira ini contoh seorang ibu dengan 2 anak yang masih muda, 2 anak perempuan dan laki. Dan dia seorang, jujur saya katakan orang Ambon. Ya, tapi dia memiliki iman itu menjadi menyatu gitu loh di dalam kehidupan yang konkret, yang nyata. Dia rajin baca kitab suci, dia rajin ke gereja, rajin berdoa dan mendidik anaknya bahwa kalau Kristus hadir dalam diri kita adalah anak Allah dan menunjukkan citra kita sebagai anak Allah. Sekali lagi, para saudara, semoga iman kita bukan hanya iman di kepala, bukan hanya iman di dada, tapi iman dalam tindakan perbuatan, mengasihi sampai sehabis-habisnya. Dan itu tidak mudah. Di saat sekarang dibutuhkan hal tersebut, dengan kita lebih dulu berani berkorban, mengatasi ego kita. Tuhan memberkati Anda semua. Allah Bapa di surga, lewat tangan hamba-Mu ini, curahkan rahmat-Mu kepada anak-anak-Mu yang ada dimanapun juga, yang mendengarkan firman dan renungan ini. Semoga jiwa mereka, jiwa Beato Dionysius dan Redemptus, membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus lewat hidup, kata-kata, tindakan kita semua. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda, dan bagi yang sakit disembuhkan dan dikuatkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.